Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama aku Fajri di sesi ngobrol santai atau bincang santai kali ini. Dan kali ini di sesi ini aku bakal ngebahas terkait dengan Indonesia selama 5 tahun ke depan di tangan pemimpin kita yang baru. Untuk ngobrolin soal itu tentunya aku gak sendirian. Aku bakal ditemenin sama dua teman-temanku yang sangat hebat dan luar biasa yang bertindak selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Boleh saya hai dulu Kak Rizik sama Kak Vina? Halo. Oke. Kalau begitu mungkin kita bisa langsung kenalan sama narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Rizik. Kali ini mungkin bisa perkenalan terkait dengan apa kesibukannya sejauh ini, terus juga bagaimana kiat-kiatnya menghadapi suasana atau hawa Jogja yang sangat panas belakangan ini. Oke, terima kasih Kak Fajri. Kenalin, nama saya Muhammad Rizky Maulana, dipanggil Rizik, mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2022. Kegiatan sehari-harinya ya selain nugas gitu, ngerjain tugas, aku juga membersamai teman-teman di organisasi komunitas pemerhati konstitusi. Pun kalau tanggapan mengenai soal cuaca di Jogja ya, memang kerasa banget gitu. Oh, betul. Harus pakai sunscreen katanya ya. Kalau kata ya, sunscreen. Ya gitu. Betul. Bahkan katanya tuh kalau semisal perempuan retouch sunscreen terus-terusan ya belakangan ini. Iya. Iya betul. Betul. Nah, mungkin selanjutnya kita berlanjut ke Kak Vina. Boleh Kak Vina kenalin diri? Oke, halo. Aku Vina Ferdonisa. Aku mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2023. Kesibukanku akhir-akhir ini sibuk banget ya kayaknya. Mahasiswa tuh gak mungkin gak sibuk deh kayaknya. Nugas. Kalaupun untuk cuaca Jogja yang panas banget, apalagi katanya Jogja tuh tengah-tengah matahari sama bumi katanya ya. Iya, deket banget katanya. Deket banget, panas banget. Itu aku menyikapinya dengan kipasan aja paling sih. Kalaupun untuk sunscreen, aku gak pakai sunscreen sih. Pakainya apa tuh? Air wudhu ini. Masya Allah. Luar biasa banget narasumber kita yang kedua ini ya. Nah, berhubung cuaca Jogja yang juga lagi panas-panasnya nih, kita juga mau ngobrolin perihal situasi yang juga mungkin arahnya juga lumayan panas. Perihal bagaimana Indonesia selama 5 tahun ke depan di tangan pemimpin kita yang baru, yaitu Pak Prabowo Subianto juga dengan Pak Gibran Rakabuming Raka. Nah, hal yang paling menarik adalah terhitung kurang lebih sekitar 1 minggu atau tepatnya 3 hari lagi, besok di tanggal 20 Oktober 2024 itu akan dilangsungkan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Begitu juga dengan susunan kabinet atau menteri-menterinya. Nah, hal yang paling menarik selain itu adalah bagaimana kiranya kita melihat apa yang akan dikerjakan oleh beliau-beliau tersebut selama 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa kita lihat di grand design atau visi misi yang kemarin digagas, digaung-gaungkan selama sesi kampanye pemilihan presiden itu berlangsung. Mungkin aku mau nanya ke kedua narasumber kita yang hebat nih, mulai dari Kak Vina. Harapan Kak Vina untuk presiden dan wakil presiden kita yang sudah terpilih dan akan dilantik dalam waktu 3 hari ke depan, itu kiranya apa sih Kak yang mungkin paling nantinya memberikan efek langsung ke Kak Vina sendiri selaku mahasiswa hukum, mungkin selaku apa ya berarti ya anak-anak muda lah, anak-anak Gen Z lah. Kira-kira apa sih harapan yang paling mendasar dan yang paling diinginkan? Jogja panas, obrolannya juga langsung panas ya. Langsung harapan gitu. Betul. Langsung haru dan Sebagai Gen Z ya, untuk Prabowo dan Gibran, Pak Prabowo dan Gibran maksudnya, semoga aku sih lebih meng-highlight ke pendidikan ya tentunya, karena pendidikan menurutku nomor 1 sekali. Itu bagaimana pendidikan itu bisa lebih merata dan juga punya kualitas yang lebih gitu. Adapun selain pendidikan, aku juga nge-highlight ke lowongan pekerjaan. Gimana katanya kan Prabowo dan Gibran itu sebetulnya untuk melanjutkan kekuasaannya Jokowi kan. Aku lebih meng-highlight gimana pas Jokowi itu kan lebih menanamkan kebijakan di bansosnya. Tapi aku pengen semoga di Prabowo ini, di kabinetnya Prabowo ini bisa yang di-highlightnya itu lowongan pekerjaan. Jadi nggak hanya di bansosnya itu sih.
Berarti harapannya ada 2 poin paling penting nih. Yang pertama, pemerataan kualitas pendidikan. Yang jelas itu juga sangat memberikan efek ke kita selaku Gen Z yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Karena dari tahun ke tahun, PR yang paling utama, bahkan kalau sama sih highlightku juga sorotanku ke arah pendidikan. Kayaknya yang paling banyak dibanding aspek ekonomi, dibanding aspek perbankan, itu ya yang paling banyak PR pendidikan. Terus yang kedua, lowongan pekerjaan. Itu kita berpikir ke depan lagi, pasca lulus mau jadi apa. Iya, Nah, itu lowongan pekerjaan kan. Berikutnya mungkin dari narasumber pertama kita, Mas Rizik. Kira-kira apa nih harapan Mas Rizik? Apakah sama dengan harapan-harapannya dari Kak Vina juga? Atau mungkin punya harapan yang berbeda? Kalau berbicara harapan pasti banyak banget ya. Aku bingung berharapnya kepada siapa ya. Kadang-kadang yang kita harapi nggak sesuai dengan ekspektasi juga gitu kan. Mungkin karena aku lebih suka soal isu-isu hijau atau isu-isu kehutanan gitu. Iya. Aku kira Pak Prabowo dan Mas Gibran ini harus melihat misalkan adanya isu yang terkini itu green mining, Gitu. jadi pertambangan hijau dan sebagainya. Itu yang kita sorot. Karena kenapa? Kalau misalkan lingkungan di Indonesia itu gak baik, ya apapun yang kita ambil daripada negara ini ya akan terbuang sia-sia begitu. Kesehatan kita akan tidak baik, pendidikan kita juga akan tidak baik juga, karena lingkungan itu akan memengaruhi diri kita. Gitu. Aku sih berharap sederhana itu. Yang penting lingkungan di Indonesia ini sehat, baik politiknya, ekonominya, jadi panjang kan. Makanya harapan itu selalu panjang. Harapan yang cukup kompleks kayaknya dari Mas Rizik nih perihal lingkungan. Karena menurutku gini, kenyamanan seseorang untuk bisa berimprove, untuk bisa berkembang kan ditentukan juga dari kesehatan lingkungannya seperti apa, suasana lingkungannya seperti apa. Jadi kiranya kalau semisal lingkungannya itu sudah membuat kita nyaman, kitanya juga pasti kan untuk bereksplorasi itu bakalan lebih bebas, bakalan lebih banyak inovasi-inovasi baru yang muncul. Nah, bicara soal 2 hal tersebut kan aku sempat ngebaca perihal grand design dan juga visi misinya Pak Prabowo sama Mas Gibran ya. Iya. Itu kan ada yang angka 8, 17, 8 misi Astacita, 17 program kerja unggulan, dan 8 lainnya itu program kerja tercepat. Maksudnya dalam artian itu program kerja yang akan dikawal secara langsung oleh mereka berdua. Nah, hal yang kemarin jadi sorotan banyak-banyak netizen, termasuk kita nih sebagai anak muda, itu kan ada di poin perihal makan siang gratis untuk anak sekolah, anak balita. Menarik sekali. Iya, itu yang paling menurutku jadi apa ya? Jadi entah pertanyaan, entah juga mungkin itu bisa jadi solusi sebenarnya, tapi kebanyakan sih arahnya pertanyaan ke arah situ. Kira-kira kalau untuk menanggapi hal tersebut dari Kak Vina sendiri tuh gimana? Relevansi hal tersebut dengan situasi apa yang dibutuhkan kita saat ini, kiranya itu masih ya ada bersinggungan kah? Atau memang kita membangun dulu dari generasi awalnya dulu, dari anak-anak dulu? Karena ketika anak-anak sudah bahagia, mungkin orang-orang di atasnya juga ikut bahagia. Tanggapan dari Kak Vina sendiri terkait hal tersebut gimana kira-kira? Terkait makan gratis. Mm-mm. Katanya ini untuk anak-anak sekolah ya. Tapi yang aku ini sih katanya dibagi susunya itu loh, makan gratis dan minumannya susu itu. Karena kan problemnya juga ada problem stunting. Betul. Itu juga membutuhkan gizi. Sebenarnya kan dari sana kan Pak Prabowo itu mengusulkan makan gratis itu. Tapi kayaknya untuk mahasiswa sih cocok sih, tapi untuk anak-anak SD, SMP, SMA yang mana pasti mereka juga dikasih makan sama orang tuanya, dikasih uang jajan sih. Jadi bukan hal yang mendesak juga sih menurutku. Kalau itu. Ya, jadi relevansinya sebenarnya ada di sasaran targetnya gak sih? Iya kan? Dari sasaran target kayak ibaratnya sebenarnya ya mahasiswa terkhusus kita anak kos nih, yang mungkin nutrisinya juga masih kurang, bahasanya kan gitu. Hari-hari makannya di Warmindo, nasi orak-arik telur, magelangan gitu kan. Ya. Nah, itu kayaknya yang lebih butuh buat dikasih nutrisi, lebih butuh dikasih banyak protein, banyak karbohidrat atau gizi-gizi yang seimbang. Betul. Apalagi kita kan suka begadang-begadang gitu ya. Iya, itu gitu ibaratnya. Kafein lagi. Kafein lagi, lambung lagi, ntar kena GERD, asam lambung segala macamnya. Oke. Untuk hal itu aku mungkin juga meminta tanggapan dari Mas Rizik nih. Kayaknya juga sering menyoroti di perihal hal itu kalau kuliah. Sering aku soroti tuh di status WA aku soal makan gratis. Sebenarnya aku setuju ya Pak Prabowo mendesain adanya makan siang gratis karena memang gizi itu memang begitu penting gitu. Tapi memang harus dikaji kembali nih siapa yang bakal menjadi target nih. Bagiku yang harus menjadi target adalah orang-orang yang belum mampu gitu.
bukan yang tidak mampu, belum mampu gitu. Nah itu biasanya teman-teman bisa lihat aja di daerah mana saja sih yang kiranya belum mampu. Jadi nggak semua anak di Indonesia diberikan makan siang gratis. Dan kalau kita lihat ya, makan siang gratis bukan makan bergizi gratis. Harusnya kita makan bergizi gratis. Jadi nggak hanya prosedural semata aja gitu. Yang penting ngasih, padahal nggak bergizi. Itu sih yang harus ditindaklanjuti. Dan katanya sih bakal ada kementerian atau apa yang mengurusi khusus membawahi hal tersebut. Iya. Dan itu harus dikaji lagi gitu. Jangan sampai itu menjadi alat gitu. Alat yang nanti disalahgunakan. Oke, betul. Siap. Menarik banget nih jawabannya. Berarti kan poinnya lebih ke arah di mana sama sebenarnya sama kayak Kavina. Tadi sasarannya itu seperti apa. Terus relevansinya itu kira-kira memang layak diberlakukan tuh di daerah mana saja gitu kan. Kalau karena menurutku gini, kalau aku lihat ya di Pulau Jawa, maksudnya ya mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur, kayaknya semua anak-anak SD, semua anak-anak SMP itu dapat bekal dari orang tuanya yang lumayan cukup. Betul. Itu kemarin kan sempat juga dilakukan uji coba terkait makan siang gratis ya. Itu kan di Bogor kalau nggak salah, di Cibinong tuh. Ya di Pulau Jawa gitu loh. Kenapa nggak dicoba uji coba makan siang gratisnya itu di luar Jawa? Betul. Di Sulawesi Utara, mungkin di Kalimantan atau di mana, atau Nusa Tenggara, itu kan kayaknya lebih bisa melihat kondisi lapangan yang sebenarnya seperti apa. Tuh. Oke. Berikutnya selain makan siang gratis, mungkin kiranya ada yang mau disorotin lagi nggak perihal program kerja lain dari Karisik atau Kavina yang sekiranya mungkin lebih bisa memberikan impact langsung ke kita gitu, memberikan dampak atau implikasi langsung ke kita. Kalau dari Mas Rik sendiri kiranya apa nih program kerja yang akan digagas oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran yang sekiranya langsung memberikan efek ke kita sendiri? Apa ya, banyak banget ya soalnya program kerjanya Pak Prabowo sama Mas Gibran ini. Tapi mungkin karena aku lebih melihat soal-soal politik ya, bagaimana banyak nih etika-etika yang dilanggar. Seharusnya ini menjadi PR besar sih bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di samping mungkin dari putusan 90, tapi kita harus clearkan dulu bahwa Pak Prabowo itu punya PR dalam persoalan hukum dan politik. Apalagi dengan koalisi yang sangat gemuk gitu. Kalau udah gemuk kan susah kan diajak untuk. Jadi harapannya mungkin lebih ke arah gimana caranya stabilitas hukum, stabilitas politik, hak asasi manusia, juga dinamika politik di Indonesia itu kembali kepada ranah di mana seharusnya demokrasi itu berjalan secara optimal. Oke, ya memang kalau jawaban anak hukum tuh pasti begitu. Pasti ofensif Jakarta. Itu menarik banget. Aku masih gimana? Risetku masih kurang ke arah soal-soalnya. Harus terbuka aja dulu. Sudah terjawab. Iya, sudah terjawab lah. Tapi masih banyak isu-isu lainnya sih yang aku soroti soal hilirisasi. Oke. Itu kan kayak menarik banget ya. Dari katanya aja ini memang khas Pak Joko Widodo. Keberlanjutan. Tapi kita nggak tahu nih hilirisasi itu yang dimaksud tuh apa gitu. Soalnya misalkan kayak nikel dan sebagainya. Tembaga. Iya. Kan kita bakal mengatakan itu akan percuma ketika hilirisasi itu hanya sebagai alat bagi pemodal aja. Masyarakat yang di bawah itu merasakan dampak dari lingkungannya gitu. Betul. Sungainya kotor, udaranya tidak bersih, itu sangat berbahaya gitu. Itu kalau disetarakan ya sama setaranya dengan etika dan sama gitu. Masalahnya berat. Iya. Buat teman-teman juga, hilirisasi itu kan proses di mana pengolahan bahan baku mentah hasil tambang itu diolah menjadi bahan yang memang sudah siap dipasarkan. Betul. Jadi logikanya gini, gampangnya. Kalau kemarin yang di zamannya Bu Susi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kan dilarang buat ngejual atau ngeimpor bibit langsung. Nah, jadi dijualnya itu ikannya pas sudah gede. Nah, kalau sekarang hilirisasinya itu kan di sumber daya alam. Kayak semisal timah tersebut itu nggak dikirim langsung ke luar negeri, tapi diolah dulu jadi baterai biar punya harga jual yang tinggi. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Betul. Hilirisasi seperti itu. Nah, selain daripada tujuan hilirisasi yang memberikan dampak positif di bidang ekonomi, yang perlu diperhatikan juga sebenarnya hal-hal terkait dengan limbah yang nantinya diciptakan daripada proses pengolahan tersebut. Betul. Itu yang sebenarnya juga memberikan dampak langsung ke masyarakat ya di luar pemilik modal tadi yang dimaksud Rizik. Ibaratnya gitu kan. Nah, mungkin kalau dari Mbak Vina sendiri, ada nggak sih kira-kira program kerja atau mungkin gagasan-gagasan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang
cukup menggelitik di telinga Kavina atau mungkin jadi sorotan gitu kalau dari Kavina sendiri? Aduh, apa ya? Banyak sekali kayaknya ya. Banyak sekali. Kayaknya yang lebih ini lapangan kerja sih. Nah, iya, itu kan. Iya, tadi kan udah di-highlight ya. Kalau misalnya lapangan kerja tuh yang paling ini, apalagi kayak kerasanya ini mau bentar lagi mau lulus deh. Iya. Bingung mau kerja di mana. Jadi realistisnya tuh adalah paling penting kayak ibaratnya gini. Setelah kita ibaratnya mahasiswa nih, jangka atau jenjang setelah mahasiswa kan sudah pasti bersaing di dunia kerja kan. Kita mau jadi apa ke depannya, kita mau buat apa, ya bagaimana cara menyambung hidup lah biasanya kan gitu. Nah itu kan ditentukan juga dengan kebijakan-kebijakan daripada pemimpin kita gitu. Nah bicara soal lapangan kerja, itu kan kayaknya titik sorotnya itu ada di pada kenaikan gaji ke beberapa elemen terkait kan, kayak ASN, TNI, Polri dan juga segala macamnya tuh. Aku mengaminkan hal tersebut di poin ASN ketika guru, dosen dan segala macam menurutku itu memang sangat-sangat perlu disejahterakan. Nah, di sisi lain itu kan selain daripada ASN ada juga TNI Polri kan. Itu yang dari kemarin menjadi permasalahan atau titik sorot seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya aku juga butuh pendapat dari kedua narasumber kita nih terkait hal itu. Iya, karena menurutku ya dua hal tersebut itu banyak banget dikritisi sama mahasiswa gitu loh. Dikritisi sama teman-teman kita lah pokoknya. Perihal kenaikan gaji daripada ASN juga TNI dan Polri. Tanggapan dari Mas Rizik sendiri terkait hal tersebut gimana kira-kira? Ya, ini tanggapannya ini ya terlalu berbahaya. Kita tipis-tipis aja di sini. Gitu. Aku kira kalau mau dinaikin gaji ya silahkan aja, nggak apa-apa, asalkan ada argumentasi yang cukup gitu. Tapi kalau misalkan ini kan ada kontestasi pilkada nih, tapi dinaikin gitu, ada apa gitu kan TNI dan Polri itu mereka lah yang bakal mengamankan kontestasi pilkada di Indonesia saat ini. Jadi sekiranya itu dinaikkan dengan alasan pilkada, ya itu bakal jadi apa ya? Ya orang bisa mengasumsikan baik dan buruk. Baiknya ya itu karena ada kerja pilkada. Buruknya wah ini mungkin ada sesuatu nih, keberpihakan yang nanti muncul gitu. Kan mereka itu kan sebagai alat negara independen gitu. Betul sih. Gitu sih. Jadi oke aja sih, silakan aja. Tapi bagiku ya pemerintah harus melihat dulu mana kepentingan dan mana kebutuhan. Gitu. Ya. Itu kalimat yang menarik banget menurutku, mana kepentingan, mana kebutuhan. Ya kan? Bicara kepentingan kan berarti kan bagaimana seorang tersebut merasa dibahagiakan. Kalau kebutuhan apa yang kita semua itu inginkan dan ya berusaha diwujudkan, realisasinya kan seperti itu kan. Betul. Kalau tanggapan dari Kavina sendiri nih perihal hal tersebut gimana kira-kira? Itu kan berkaitan juga dengan apa ya, harapan Kavina nih perihal lowongan pekerjaannya. Ada cita-cita kamu mau jadi ASN atau jadi Polri, berarti kan gitu. Ada nggak ya? Aku juga sama sih kayak Kak Rizik. Maksudnya kalau misalnya mau dinaikkan gajinya untuk ASN, TNI, Polri ya silahkan aja, asal itu sesuai dengan kebutuhannya atau enggak gitu. Kalau misalnya ASN ya oke, mungkin itu juga kebutuhannya di sana gitu. Tapi kalau TNI Polri kayaknya bingung ya. Iya, tapi yang sebenarnya aku lihat ya yang membutuhkan itu ya mungkin UMR itu loh, masyarakat rendah itu yang harus dinaikkan gajinya gitu. Kalau ASN kan mungkin ya oke lah, tapi masyarakat rendah UMR setiap daerahnya itu harus dinaikkan gitu. Biar kan sekarang itu kalau minuman tuh harganya kan lumayan cukup, makanan juga lumayan mahal juga gitu. Aku kira pemerintah harus mengambil kebijakan gitu untuk menaikkan UMR setiap daerahnya. Nah, ini jadi makin menarik nih arah pembahasan kita yang tadi mulai dari di awal perihal makan siang gratis, ke hilirisasi, terus ke politik, ke kenaikan gaji ASN dan juga TNI Polri sampai akhirnya ke UMR. Ini kebetulan banget kita kan mahasiswa Jogja nih. Betul. Iya, mahasiswa Jogja nih. Kita tahu dong UMR Daerah Istimewa Yogyakarta itu udah di angka berapa? UMP maksudnya ya? UMT. Upah minimum provinsi kan? UMP Daerah Istimewa Yogyakarta tuh ada di angka berapa? Terus UMR-nya Kabupaten Sleman berapa? Kota Yogyakarta berapa? Kabupaten Bantul berapa? Itu kan katanya ada di hal yang dimana sangat-sangat ibaratnya kalau dibilang cukup mungkin hampir menuju kata cukup. Dibilang cukup tuh belum, katanya gitu.
Sampai aku pernah dengar kalimat gini, hidup di Jogja itu enak kalau semisal kamu jadi PNS. Betul. Kalau semisal kamu jadi PNS, ada tuh gitu. Nah, adinya aku pikir itu asumsi belaka, ya kan? Cuman nggak tahu ya kalau kita lihat situasinya lagi, kita tinjau lagi, nggak tahu ya memang rasionalisasi UMR yang ada sekarang kayaknya itu sangat ngepas buat hidup di Yogyakarta gitu loh. Jadi tadi kan kalau semisal katanya Mas Rizik sama Kak Vina kan perihal kenaikan gaji daripada ASN dan juga TNI Polri sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman rasa-rasanya yang perlu diperhatikan itu adalah UMR tiap-tiap daerah. Iya betul. Berarti yang seharusnya diperhatikan itu adalah kinerja dan juga apa yang dibutuhkan oleh para buruh lepas. Bener gak sih? Bener. Iya, kesejahteraan kaum buruh. Ibaratnya apa? Proletar gitu, proletar. Proletar banget. Bahasa anak hukum banget, Iya, ya. bahasa anak hukum banget itu. Kayak lagi kelasnya Aristoteles itu. Iya. Bahasa-bahasa apa? Ibaratnya kaum-kaum proletar gitu Iya, kan. betul. Nah, highlight kita arahin coba ke arah sono. Kira-kira ada nggak sih program kerja atau gagasan dari Pak Prabowo sama Mas Gibran yang arahnya itu mensejahterakan kaum buruh? Apakah sudah ada sampai ke arah sono atau maksudnya mungkin masih belum masuk ke dalam radar gitu? Mungkin sedikit-sedikit ada, tapi aku Iya. kurang tahu ya lebih Iya. dalamnya lagi. Tapi Pak Prabowo ini nampaknya terlalu condong ke hal-hal yang ekonomis gitu. Oke. Jadi aku belum lihat ya. Iya. Dan mudah-mudahan aja Pak Prabowo dan Mas Gibran melihat ekonomi bawah itu. Oke. Tapi nggak tahu ya, mungkin Vina udah tahu nih ada program kerja Iya. yang udah men-highlight hal Men-highlight. tersebut belum sebelumnya? aku sih belum mendengar ya, atau aku nggak mau mendengar ya. Sorry. Beda tipis tuh aja. Berarti tipis. Kayaknya aku pernah melihat sih ya di visi misinya itu katanya ada mensejahterakan kaum buruh, tapi aku juga nggak tahu lebih mendalamnya yang seperti apa, yang mau kayak gimana gitu. Tapi itu juga kayaknya bagian daripada yang 8 Asta Cita. Iya, 8 misi Asta Cita. ya. Asta Cita. Keren banget ya. Keren. Namanya aja Asta Cita. Asta Cita, oke. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari 8 misi Asta Cita tuh kayaknya belum ada yang justru menyinggung ke arah kesejahteraan kaum buruh. Rata-rata kan lebih ke arah ya tadi yang kita bahas di pertama, makan siang gratis, terus mungkin kenaikan gaji ASN dan TNI Polri, terus ada juga perihal kesejahteraan di bidang kesehatan. Jadi Betul. nerusin program kerja, kalau bahasa kita kan BPJS ya. Karena BPJS itu kan boleh terusin lagi, diperbanyak fasilitas-fasilitas kesehatan gratis, terus pembangunan infrastruktur pendidikan, mau membuat apa ya bahasanya fakultas kedokteran. Betul. Ya di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi pemberataan pendidikan tinggi, karena memang kalau dilihat-lihat kan katanya lulusan Soshum tuh jauh lebih banyak dibanding lulusan Saintek. Sama kayak ibarat kita anak hukum saingannya lebih banyak dibanding ya nanti anak-anak biologi, anak-anak kimia gitu. Nah itu kan apa yang digagas kan berusaha menyeimbangkan sumber daya manusia yang ada gitu. Satu hal yang menjadi highlightku juga itu ada di perihal pemerataan infrastruktur. Jadi ada nama istilah RPJPN ya, Rencana Betul. Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Jangka panjang ya. Iya, jangka panjang banget nih. Tadi kita ngomongin yang instan-instan, sekarang kita ngomongin jangka panjang. Iya. Poin yang paling menjadi highlightku itu adalah Ibu Kota Nusantara. Wow. RPJPN sudah pasti kalau menurutku ya, RPJPN itu jadi hal yang memang sudah pasti digaung-gaungkan dan diteruskan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah kira-kira tanggapan dari Mas Rizik nih selaku narasumber kita yang kayaknya juga meng-highlight hal tersebut nih. Ya entah sumbangsinya mungkin apa, efek langsungnya ke kita itu apa, terus kira-kira tantangan dan peluangnya apa. Kalau bahasanya kita kan ada analisis SWOT ya. Analisis SWOT-nya itu seperti apa perihal RPJPN tersebut itu. Oke, menarik banget ya soal IKN ini ya. Memang panas-panasnya gitu. Ini kan menjadi proyek besarnya Pak Joko Widodo. Iya. Tapi memang di keberlanjutan daripada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Namun kita lihat kembali gitu, sampai hari ini belum ada peraturan yang menjelaskan bahwa ibu kota negaranya itu udah di Kalimantan begitu. Itu menjadi PR besar sih bagi Pak Prabowo ini untuk mewujudkan nih IKN yang digembor-gemborkan itu. Aku kira kalau masalah ibu kota ya udah final sih ya, itu bakal menjadi program yang luar biasa gitu. Tapi perlu dilihat kembali nih Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau nonton ya.
Ini kan katanya mau apa? Makan siang gratis tuh. Makan siang gratis kan membutuhkan biaya yang cukup luar biasa, cukup Betul. besar gitu. Anggarannya iya juga. luar biasa, nggak Jadi, sedikit lah. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan kembali. Mana nih yang harus dibangun terlebih dahulu misalkan, atau apa dulu yang atau investasinya mau kayak gimana gitu. Nah itu sih yang aku lihat ini Pak Prabowo ini punya PR besar di IKN gitu. Oke. Jadi kalau aku lihatnya gini, IKN itu jadi tantangan sekaligus peluang terbesar Pak Prabowo sama Mas Gibran. Iya. Kalau dari sudut pandang itu seperti itu. Menjadi bumerang sebenarnya. Iya, bisa jadi dua hal tersebut gitu kan. Kalau tadi kan hal-hal lain kan yang kayak Vina bilang lowongan pekerjaan, Betul. terus perihal pendidikan itu kan yang memang PR tiap tahun, PR rutinan tiap-tiap pemimpin kita gitu loh. Yang memang kayak pendidikan nggak boleh degradasi, justru harus promosi setiap tahunnya. Sedangkan IKN ini kan suatu hal yang baru, Betul. suatu proses di mana kita mencoba menciptakan suatu hal yang baru, kiblat ekonomi yang baru, kiblat pemerintahan yang baru, juga dengan tantangan dan resiko baru yang Betul, mungkin betul. nantinya akan muncul. Nah, terkait daripada IKN tersebut, kalau dari Vina sendiri menanggapi hal tersebut atau melihat ya RPJPN tadi ya, singkatnya RPJPN ya, dari RPJPN tadi itu kalau dari sudut pandang Vina sendiri ngeliatnya kayak gimana kira-kira Vina? Kalau aku melihat pembangunan IKN ya yang di Kalimantan itu kayaknya agak sedikit positif ya, agak sedikit mendukung. Oke. Kenapa? Karena sebetulnya kenapa pindah ke Kalimantan kan karena di Jakarta itu selalu banjir gitu. Sudah padat lah istilahnya, daratannya sudah makin Menyusut, turun. menyusut Iya. gitu. Jadi pindah ke IKN tuh ya menurutku agak mendukung lah gitu. Tapi aku juga pernah melihat kalau misalnya di IKN itu di lingkungan IKN itu ya ternyata teknologinya udah bagus. Jadi ada teknologi untuk sampah, untuk toilet umum, tapi yang dipermasalahkan itu adalah penduduk yang di sekitar IKN itu. Karena apa? Karena yang dipekerjakan di sana bukan orang-orang yang daerah tersebut, dan juga malah orang-orang yang di daerah tersebutnya itu ya tersingkirkan gitu loh, nggak jadi apa-apa. Ya itu yang perlu di highlight lagi gitu. Jadi gimana pembangunan IKN di Kalimantan itu juga bisa memberikan lowongan, memberikan suatu kesempatan untuk penduduk-penduduk yang ada di daerahnya itu. Betul, sepakat sih aku ya. Aku lihat nih, Vina ini sudut pandangnya aktivis masyarakat adat banget jadi. Ya aktivis masyarakat adat banget. Jadi ya ibaratnya ini kan lahan di mana mereka tumbuh, bahkan mereka lahir, tumbuh dan juga berkembang. Jadi bahasanya ya kok di tanah kita sendiri dijadikan suatu hal yang ke arah maju, kok kita nggak merasakan dampaknya. Itu kan yang sebenarnya juga jadi PR gitu loh. Ngapain sibuk-sibuk impor tenaga kerja dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera ke pulau-pulau lain ke Kalimantan. Kalau semisal masyarakat Kalimantannya aja belum diberdayakan secara baik, itu kan ya jadi suatu hal yang harusnya digarisbawahi juga gitu loh. Paling nggak hak-hak masyarakat adat. Ya kalau bahasa sederhananya gini, ketika kita senang, paling nggak yang merasakan senang tuh keluarga kita dulu. Baru teman-teman kita, baru orang-orang lain gitu loh, ya kan? Paling nggak orang-orang dekat kita. Ya. Iya, jangan kebalik gitu loh. Orang-orang yang ada di sekitar situ dulu, itu sih sebenarnya betul. Menarik banget sebenarnya pembahasan. Iya terkait IKN ini, RPJPN ini. Itu kan sempat viral kan pas hari kemerdekaan masyarakat itu pingin masuk ke wilayah IKN itu, tapi mereka nggak bisa gitu. Akhirnya viral di media sosial gitu, menentang hal itu. Itu kan menjadi catatan sih bagi Mas Prabowo. Aneh sekali ya rasanya orang-orang di sekitar sana tapi nggak bisa merasakan. Betul, aneh sekali. Oke. Iya itu sebenarnya apa ya bahasanya? Ya harusnya kan ketika hal tersebut sudah terrealisasikan, dalam artian pembangunan sudah dimulai, seharusnya deal-dealan atau kesepakatan dengan masyarakat adat itu harusnya sudah terpenuhi gitu loh. Maunya mereka apa yang ditawarkan, apa yang diajukan itu kan seharusnya sudah sampai final gitu. Betul. Gak sampai ke arah dimana kok bisa pembangunan sudah ibaratnya 40% jalan, tapi orang-orang yang seharusnya menerima dampaknya atau menerima penawarannya itu masih merasa terzolimi gitu bahasanya kan. Gitu. Menarik banget sih pria. Tapi ini aku jadi catatan ini buat Pak Prabowo nih dan Mas Gibran. Semisalkan IKN ini gak berhasil, ini menjadi catatan ketika misalkan Pak Prabowo mau naik ke periode kedua. Iya.
Jadi ini menjadi apa ya? Kita bisa melihat gak jauh-jauh kesejahteraan apapun. Lihat aja IKN-nya. Kalau IKN-nya berhasil, berarti Pak Prabowo berhasil. Oke. Kalau IKN-nya tidak berhasil atau mandek, berarti ada sesuatu tuh Ya. yang harus kita pertanyakan. Itu sih. Makanya IKN ini menjadi apa ya? Monumen yang akan bersejarah sih bagi bangsa Ya. ini. Gitu. Oke. Bicara IKN udah panjang lebar banget nih kita Iya, bicara emang. soal RPJPN yang memang menurutku ya banyak banget yang harus disoroti dari IKN ini. Betul. Nah, terus kita balik lagi ke Grand Design menurutku ya sebelum video selesai nih. Perihal bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Wah. Aku mencoba menelisik kalimat tersebut itu sangat-sangat dalam kemarin. Jadi semalam aku baca terkait hal tersebut. Kenapa tagline-nya itu Indonesia Emas 2045? Karena 2045 itu tepat 100 tahun kemerdekaan Satu bangsa abad. Indonesia. Satu abad. Nah, orientasi secara geopolitik bangsa yang merdeka itu dikatakan maju itu punya waktu sekitar 90 tahun. Berarti secara efisiensi kita punya waktu sekitar 11 tahun lagi buat ngejar predikat sebagai bangsa maju. Dan kalau dalam jangka waktu 90 tahun kita belum sampai ke predikat bangsa yang maju, itu dapat dikatakan kita negara yang terlalu tua untuk maju. Jadi sudah terlalu kolot, problematika sudah terlalu banyak, dinamika yang muncul juga sudah semakin kompleks dan ya fleksibel lah bahasanya gitu. Nah, kira-kira sebenarnya kalau melihat tagline Indonesia Emas 2045 dengan realitas yang ada di geopolitik, itu kira-kira tanggapan dari narasumber utama kita Mas Rizik ini menyoroti hal tersebut seperti apa tuh? Kira-kira? Ya, bisa saja itu terrealisasi dan bisa saja enggak, itu hanya wacana aja gitu. Wacana itu penting. Iya. Wacana membuat narasi kepada masyarakat itu penting karena ketika masyarakat diberikan pikiran yang positif, itu ya akan berdampak positif juga seharusnya begitu. Tapi yang itu menjadi pertimbangan kita semua gitu. Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai Indonesia Emas? Minimal misalkan kesejahteraannya kayak gimana, misalkan kesehatannya kayak gimana, pendidikannya kayak gimana gitu. Itu kan udah dijelaskan tuh di RPJPN. Iya, RPJPN. Nah, itu tinggal kita ikuti aja step by stepnya. Gitu. Jadi ada tantangan besar sih. Kalau misalkan itu tidak berhasil kan, atau mungkin bisa lebih cepat berhasil. Iya. Misalkan 2030 udah tercapai. Sudah terrealisasi semua, RPJPN udah memenuhi target semua. Kita bahasanya. ganti RPJPN. Iya. Udah gak berlaku lagi tuh. Iya. GDP udah mungkin paling atas di antara apa ya? Ibaratnya konferensi G20 ya, G20 itu Iya, Indonesia mungkin udah jadi yang disungkem-sungkemin sama negara lain gitu bahasanya. Kan bisa aja situasi. Udah saingannya Cina sama Amerika gitu. Udah dua bangsa adidaya langsung berarti ya. Iya. Oke. Kalau dari Vina sendiri melihat fenomena tersebut, perihalnya tagline Indonesia Emas 2045 soal usia negara kita yang sudah semakin tua atau mendekati 100 tahun tersebut, itu kira-kira tanggapan Vina sendiri atau mungkin Vina punya sudut pandang lain perihal tersebut? Indonesia Emas ya. Iya. Tapi kayaknya yang banyak berseliweran itu Indonesia Emas atau cemas Oke. Indonesia Emas atau Indonesia Cemas? Siap. Sebenarnya pernah aku pertanyakan juga ya, pikirin dan pertanyakan kenapa harus 2045 gitu. Kalau misalnya kata tadi Kak Fajri bilang kalau misalnya 90 tahun itu Iya, sudah terlalu tua terlalu untuk- tua. Kenapa enggak 2035 gitu. Oke. Tapi kayaknya ini yang harus menjadi tantangan, menjadi PR untuk mewujudkan Indonesia Emas itu adalah generasi-generasi yang sekarang Oke. gitu. Karena udah terlalu tua juga ya untuk generasi-generasi selanjutnya. Tapi sekarang juga ada program yang dari PBB itu Sustainable Development Goals. Oke, Itu kan SDGs ya? SDGs. Iya, SDGs. Itu kan ada 17 tujuan ya, yang mana Indonesia juga udah menyetujui itu gitu. Semoga itu juga menjadi terwujud gitu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu. Sepakat sih. Sepakat Iya. banget soal SDGs. SDGs tuh ibaratnya jadi ini pegangan geopolitik semua negara itu kayaknya. Kalau semisalnya kita bahasanya kan ada premis minor, ada premis mayor, ada ketentuan minimum yang memang harus dicapai tiap-tiap negara kalau mau diberi predikat sebagai negara maju. Karena Indonesia kan masih termasuk negara berkembang kan golongannya gitu. Nah, kita kayaknya udah ngobrol panjang lebar ke arah mana-mana nih kayaknya. Mungkin ya melihat dinamika yang terjadi sekarang, problematika, tantangannya juga seperti apa. Besar harapan kita semoga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran bisa merealisasikan semua hal-hal yang memang disusun sedemikian rupa, disusun seindah kalimat-kalimat tersebut itu menjadi hal yang
terrealisasikan gitu. Bahasanya kan yang paling menarik daripada tiap gagasan, daripada tiap konsep itu kan adalah menunggu realisasinya seperti apa. Tuh kayak kita bahasanya menagih janji perwujudannya seperti apa gitu. Mungkin Berarti agak inkonstitusional gitu ya. aduh Berat banget. ya institusional bahasanya anak HTN banget itu ya. Oke. Mungkin kita udah panjang lebar ngomong ke arah sono. Iya. Aku mau minta closing statement nih dari kedua narasumber kita perihal hal tersebut. Selain tadi kita udah ngomongin harapan, mungkin ada pesan-pesan penyemangat atau buat presiden dan wakil presiden kita yang akan dilantik besok, terus juga buat seluruh masyarakat Indonesia biar kita punya harapan yang sama buat jauh lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari Kak Rizik dulu. Oke, ini sebenarnya bukan closing statementnya. Statement saya ada di SW. Dirangkum sedemikian rupa juga. Aku percaya dan yakin sih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang memang udah diucapkan ketika Iya. kampanye begitu. Karena kenapa? Karena Pak Prabowo itu punya pengalaman yang cukup banyak dari era Orde Baru, Orde Lama gitu. Orde Lama. Sama setelah reformasi gitu. Oke. Jadi Mas banyak banget pengalamannya. Jadi aku yakin sih percaya bahwa Pak Prabowo bisa mencapai apa yang diinginkannya. Karena Oke. kenapa kan jiwa nasionalisme itu kelihatan banget Iya, kan jiwa untuk mewujudkan hal itu. Tapi aku mau pesen buat Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk lebih objektif kembali sih untuk Iya. melihat apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebenarnya tidak Perlu dilakukan. Bukan itu. Mana yang kebutuhan dan mana yang kepentingan. Balik ke kalimat awal kita Ya, tadi ya. Itu menjadi poin kunci agar semuanya terrealisasi gitu sih. Dan yang terpenting ya buat Pak Prabowo ya lihatlah mahasiswa ini harus kayak gimana sih gitu. UKT di Indonesia ini. Pendidikan lagi, iya pendidikan lagi PR besar. Belum dibahas. Besok siapa menteri pendidikannya? Pokoknya masalah-masalah di Indonesia memang sangat berat, tapi Pak Prabowo karena masyarakatnya yakin kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran jangan sampai menyakiti hati masyarakat loh, gitu. Itu pesan yang harus diingat bagi presiden dan wakil presiden kita. Pesan yang menurutku sangat-sangat memberikan harapan atau secercah cahaya buat seluruh masyarakat Indonesia, terus bisa mungkin menjadikan lecutan semangat buat presiden dan wakil presiden kita besok ya. Kalau dari Kavina sendiri mungkin closing statementnya atau mungkin harapan-harapan lainnya terhadap presiden dan wakil presiden kita terpilih yang akan dilantik hari Minggu besok. Kira-kira gimana nih Kak? Kalau kata Niccolo Machiavelli itu negara yang baik itu karena kepala pemerintahannya juga baik gitu. Oke. Aku cuma berharap aja kepada presiden dan wakil presiden yang nanti akan dilantik gitu ya, semoga tetap akur-akur aja sih kalau aku. Jadi kan untuk mewujudkannya itu juga harus ada ini Iya, kan, sinergis harus yang ada baik ya. dulu, Kolaborasi, Iya betul. betul. Itu kan kemarin kan sempat maksudnya perihal itu kan sempat juga dibahas ya, kayak sebenarnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah dua kombinasi yang tepat, berangkat dari generasi baby boomer dan berangkat dari generasi milenial. Itu kan harusnya dua pola pikir yang memang nantinya akan memberikan terobosan baru, bisa diterima di semua kalangan. Ya, harapan yang menurutku juga ya seharusnya itu menjadi suatu hal yang nantinya bukan harapan tapi realisasi juga. Ya, oke. Mungkin kayaknya sesi bincang santai kita cukup sampai di situ dulu nih. Harapanku semoga di kesempatan-kesempatan lain aku bisa ngobrol lagi lebih jauh sama Kak Rizik sama Kak Vina juga. Karena menurutku banyak sekali sudut pandang baru, ilmu baru yang bisa aku serap dari statement, dari pendapat, dari sudut pandang, dari penjelasannya Kak Rizik dan juga Kak Vina. Mungkin sekian aja sesi bincang santai pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu dan harapanku semoga segala macam forum atau pembahasan yang berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan ilmu, disiplin ilmu dan juga lain-lainnya terus ada dan berkembang. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dari sesi ini aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.